Ya, kalau tidak ada batang tegaknya maka mirip dengan V. Tapi bedanya N itu ada batang tegak. Dalam hal ini adalah yang nomor 8 dan nomor 9. Itu yang di tengah batang. 7 dan 10 adalah ini. Bebannya sekali lagi bisa bergerak di bagian bawah rangka batangnya, yaitu pada posisi A, C, D, B, atau bisa juga di bagian atas. Ya, bisa beban bergerak itu di bagian bawah atau di bagian atasnya. Nah, jadi step pertamanya memang kalian harus menentukan dia bergeraknya di atas atau di bawah. Untuk mencari reaksi perletakannya mirip dengan balok biasa. Ya, jadi mirip dengan balok biasa di atas dua tangan. Jadi sekali lagi, kalau beban bergeraknya di bagian bawah, maka intervalnya adalah dari A ke C, dari C ke D, dan dari D ke B. Khusus rasuk N itu bergerak di atas dan di bawah sama intervalnya. Kalau V itu berbeda kemarin, ya. Kalau yang V itu intervalnya akan berbeda kalau dia bergerak di atas dan di bawah. Kalau rasuk N itu seperti contoh ini, ya cuma namanya saja berbeda dari E ke F, F ke G, G ke H. Ya, jarak-jaraknya sama, semua posisi nolnya adalah di H. Oke, ya, jadi tentukan dulu dia akan bergerak di bagian. Oke, kemudian diminta menentukan batangnya S5, S12, dan S2. Berarti kita bisa memotong sekaligus batang 5, 12, dan ya saya lagi bebannya contohnya di bawah. Nanti kalian bisa coba kalau dia bergeraknya di atas. VA dan PB-nya bisa kita tentukan karena bentangnya cuma 9. Berarti adalah di sini 9 min X per 9 untuk PA dan PB-nya X per 9. Sekali lagi saya ingatkan ini hati-hati ya, walaupun simple untuk mencari VA dan PB-nya, tapi jangan semuanya dihantam besarannya seperti ini. Nanti kalau bentangannya 16 meter, ini juga yang dipakai pernya per 9. Ya, masalahnya open book. Ya, itu nyonteknya sama persis, padahal bentangan ini mungkin saya kasih 16 meter atau 39, atau mungkin juga bisa 15 meter. Ya, jangan disamakan, ya, dilihat parameternya. Kemudian yang lain yang perlu kalian perhatikan adalah perbandingan segitiganya. Bisa pakai derajat, bisa juga pakai perbandingan Pitagoras. Contoh yang ini berarti sisi vertikalnya adalah yang 4, horizontal yang 3, miringnya 5. Bisa saja nanti kalau ujian dibalik, ya, ini yang 3, ini 4, ini 5. Ya, jangan disamakan, perhatikan betul-betul soalnya. Ya, jangan sampai bikin salahnya salah yang konyol, gitu istilahnya. Ya, gara-gara open book terus disalin persis seperti yang di tugas atau yang di kuliah. Oke. Mungkin hari ini cepat ya. Yang mau dicari adalah batang 5, 12, dan 2. Potongannya seperti itu. Ya, potongannya saya lakukan seperti garis yang merah. Oke. Nah, untuk interval awal, ya, sebelum daerah potongan, yang mana sih daerah potongan? Daerah potongan adalah yang ini. Ya, ini disebut daerah potongan, atau dari C ke D itu daerah potongan. Berarti kalau sebelum daerah potongan, intervalnya adalah dari A ke C. Setelah daerah potongan berarti dari D ke B. Ya, ini jangan salah. Bisa saja lebih panjang ya kalau seandainya di sini ada lagi yang begini. Ya, bisa. Ya, yang penting harus ada 3, yaitu sebelum daerah potongan, di dalam daerah potongan, dan setelah daerah potongan. Oke, kita ambil batang 5, 12, dan 2. Ya, penyelesaiannya adalah pastikan P-nya tadi saya lagi bergerak di bagian mana.
tentukan besaran VA dan VB-nya. Kemudian tentukan batang yang mau dicari garis pengaruhnya. Dalam hal ini saya pasti akan memberinya yang potongannya sekaligus satu kali aja, tapi untuk 3 batang. Ya, yaitu di sini potongannya kita buat seperti ini. Ya, karena diminta batang 5, 12 dan maksimal 3 batang. Ya, saya nggak bikin ada yang lebih dari 3 batang. Ya. Nah, kemudian gambarkan potongannya dengan jelas dan intervalnya. Ya, jadi stepnya seperti itu. Interval pasti ada 3, yaitu sebelum daerah potongan, di dalam daerah potongan, dan satu lagi setelah daerah potongan. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, penyelesaiannya. Karena yang diminta batang S5, 12, dan 2, dan saya potongnya seperti itu, reaksinya saya sudah cari, berarti tinggal kita mau lihat ke kiri atau mau lihat ke kanan. Kalau saya lihat ke arah kiri, berarti bagian kanannya saya tutup. Ya, tutup. Kemudian saya harus memisalkan batang-batang yang terpotong itu ke arah mana gayanya. Nah, biasanya dimisalkan keluar dari daerah potongannya. S5 ke kanan, S2 ke kanan, kemudian S12 ke arah diagonal ke atas. Nah, ini biasanya saya langsung menguraikan ya menjadi vertikal dan horizontal. Kenapa saya uraikan? Karena batang diagonal umumnya bisa dicari duluan besarannya, yaitu dengan cara melakukan sigma vertikal, keseimbangan vertikal terhadap potongan. Kenapa nggak keseimbangan horizontal? Kalau keseimbangan horizontal, berarti saya mesti tahu berapa besaran S5, berapa besaran S2, supaya bisa mencari besaran S12. Padahal saya belum cari. Nah, satu-satunya jalan adalah pakai keseimbangan vertikal. Kalau keseimbangan vertikal, VA sudah dapat. Kemudian P bergeraknya terlihat, sudah tahu besarannya 1 ke bawah. Dan yang mau dicari adalah S12-nya. Kalau vertikal berarti diuraikan S12 kali 0,8 atau dikali 4/5. Sehingga saya bisa bikin untuk mencari S12 kita gunakan keseimbangan vertikal sama dengan 0. Oke, berarti S12 kali 4/5 tambah PA min P. Karena itulah komponen-komponen yang ada di dalam arah vertikal. Ya, kalau komponen yang arah horizontal ya jangan dilihat, lihatnya yang arah vertikal. Nah, arah vertikal adanya apa? Ada PA, ada S12 kali 4/5 dan ada P. Maka keseimbangannya harus kita buat terhadap potongan atau istilahnya terhadap keseluruhan potongan yang kita lihat. Jadi bukan keseimbangan di titik. Ya, kalau mencari kemarin dengan metode join, kita lakukan keseimbangan di titik-titik simpulnya. Kalau ini tidak, ya keseimbangan terhadap keseluruhan potongan yang ditinjau. Dan dalam hal ini kita melihat potongan yang arah ke kiri. Oke, ya ini kalau kalian selesaikan, saya minta ini hati-hati menyelesaikan ini karena banyak perperannya, ya banyak variabel, walaupun sederhana sebetulnya, ya cuma tambah, bagi, kurang gitu ya isinya, tapi ini gampang bikin salah. Jadi kalian hati-hatilah dalam menghitung pecahan-pecahan seperti ini. Ya usahakan jangan menggunakan pecahan begini, ya, tapi dijadikan desimal. Ini 0,8 ya. Berarti S12-nya nanti dibagi 0,8 atau dikali dengan 1,2 ya. Ya, jadi betul-betul kalian udah kalau dia 4/5 kasih 0,8 ya supaya nggak terbalik-balik nanti perperannya. Oke, kita masukkan X-nya 0 berarti dapat koordinatnya 0, X-nya 3 koordinatnya 0,4167. Nah
ini selesai untuk batang diagonal. Dapat kita ya, dia punya ordinat-ordinat. Kemudian setelah itu kemana saya harus menyelesaikan, S5 atau S2? Bebas. Ini saya kembalikan dulu begini. Kalau saya mau mencari S5, berarti saya harus lakukan keseimbangan momen di titik C, supaya batang S12 dan batang S2 tanpa saya tahu pun besarnya gak masalah, karena keseimbangan momen di titik C dia mempunyai jaraknya 0, sehingga kalau dikalikan 0 berapapun besarnya atau tidak tahu pun besarnya tidak menjadi masalah. Tapi kalau saya mau mencari batang S2, berarti saya harus keseimbangan momennya di titik G, sehingga garis kerja batang S5 dan S12 itu tidak punya jarak ke titik G. Ke titik yang lain boleh nggak Pak? Boleh, tapi pasti ada jarak yang lainnya. Contoh, Pak, untuk mencari batang S2 saya keseimbangan di titik F. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, ini punya jarak. Mesti dicari. Ya, kalau mau keseimbangannya di titik F. Jadi carilah untuk keseimbangan momen di mana batang tersebut sebanyak mungkin mempunyai jaraknya 0. Nah, kalau mau jaraknya 0 berarti ya keseimbangannya harus di titik C. Kenapa? Batang S12 dan batang S2 itu garis kerjanya ketemu di titik C. Otomatis kita tidak perlu menghitung berapa jaraknya. Nah, tinggal melihat S5 gampang, jaraknya adalah 4 meter ke titik C. Sehingga kalau saya melakukan sigma momen di titik C sama dengan 0, ya, maka S5 kali 4 tambah VA kali 3 kurang P kali jaraknya ke titik C. Berapa sih P jarak ke titik C itu? Yaitu yang ini, 3 minus X. Karena sampai titik C 3, kalau dari A itu adalah X, maka sisanya adalah 3 minus X. Kemudian masalah tanda. Pak, kok di S5 kali 4 tandanya positif, padahal dia kan searah jarum jam, yang boleh-boleh aja. Kalau kalian pakai seperti ini, kalau mau pakai ikut tanda yang dulu-dulu, maka dia bentuknya adalah min S5 kali 4 min VA kali ke titik C yaitu 3 plus P dikalikan yaitu 3 minus X sama dengan 0. Ya ini sama saja sama yang ini. Kalau kita kali semuanya ini dengan tanda minus, maka dia akan jadi seperti yang ini. Jadi konsisten aja. Kalau kalian mau menghitungnya searah jarum jamnya positif, berarti kalau ada yang berlawanan arah putarannya, ya pasti tanda negatif. Ya, jadi tidak harus jadi satu patokan. Ya, kalau dulu iya, kenapa? Kalau nggak dibikin dulu seperti itu, wah semuanya suka-suka nanti kalian yang bingung sendiri. Nah, kalau sekarang kan sudah sering melakukan sigma momen, ya berarti sudah tahu bagaimana cara membuat. Kalau searah jarum jamnya positif, berarti berlawanan dengan jarum jam putarannya kasih tanda negatif. Atau mau ikut yang seperti dulu juga boleh ya, kita pakai tanda seperti ini. Silakan aja. Ya, hasilnya sama pasti. Oke, ya berarti S5-nya kalau kita masukkan jaraknya 0, ordinatnya Y-nya 0. Kalau tidak, berarti min 0,5. Ya, kita dapat S5. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mencari S2. Berarti kita harus lakukan sigma momen di titik G yang warna biru. Nah, kalau sigma momen di titik G, berarti S5 dan S12 mempunyai jarak 0 garis kerjanya. Berarti yang tertinggal hanya S2 kali jarak dan P kali jarak serta VA kali jarak. Ya, berarti S2 dikalikan dengan
4 kurang VA kali 6 plus P kali 6 minus X. Kenapa bisa 6 minus X? Ya karena jarak sampai di titik G itu adalah 6. Ya, sampai di sini totalnya 6. Kalau sudah dipakai segini X, berarti sisanya yang ini adalah 6 minus X. Ya, jangan salah. Oke, ya berarti S2 kali 4 kurang VA kali 6 plus P kali 6 minus X. Nah ini kalau kita isikan ya, X-nya 0, Y-nya 0, X-nya 3, Y-nya atau koordinatnya 0,25. Ya saya perlu wanti-wanti ini aja nih. Ini banyak terperan dan banyak dalam atau dalam X. Ini yang paling gampang bikin salah. Pindah ruas ke kanan atau apa, ini hati-hati di sini. Ya, hati-hati di perhitungan yang ini. Oke, ya sekarang intervalnya adalah dari 0 sampai 3. Kemudian yang berikutnya adalah intervalnya di dalam daerah potongan. Nah, ini sama seperti halnya yang kemarin, yaitu yang rasuk V. Intervalnya kan di situ. Kalau saya bikin potongannya begini, terus lihatnya ke kiri, ya, B-nya kan ada di sini nih. Kalau lihat ke kiri potongan, pasti akan bilang P-nya terlihat. Ya, kalau garis potongannya di sini. Terus kalau misalnya lihatnya ke kanan, bilangnya P-nya tidak terlihat. Ya, jadi ini sangat subjektif jadinya. Kenapa? Kalau potongan di daerah sini, lihat ke kiri, ya, ini kan berhentinya di sini ya, sejauh X-nya, P-nya tidak terlihat. Tapi kalau di sini lihat ke kanan jadi terlihat. Tapi kalau potongan di sini, lihat ke kiri P-nya terlihat, lihat ke kanan tidak terlihat. Nah, terus gimana mestinya? Kan beda-beda setiap orang. Nah, hal seperti ini harus kita gantikan, yaitu supaya bagaimana P tersebut supaya tidak dia bergerak di dalam CD. Ya, P-nya kan di situ ya. Kita harus pindahkan ke titik C dan ke titik D, yaitu dengan cara seperti kita mencari berapa besar pengganti di titik C dan titik D. Kan P-nya sampai di situ ya, sama yang tadi ini. Kita harus cari. Kalau kita tahu di sininya segini 3, berarti jarak ini X minus 3. Sedangkan sisanya yaitu yang ini 6 minus X. Otomatis saya bisa cari berapa komponen yang ada di C, yaitu 6 minus X per 3, dan di sini adalah X minus 3. Nah, besaran inilah yang saya bekerjakan di titik C dan di titik D. Nah, itu dia. Ini tadi coret-coret ya. Nah, itu. Nah, itu saya pindahkan ya ke titik C dan ke titik D besarannya, itu seperti yang bawah. Kalau sudah bekerja yang warna merah seperti yang di bawah, maka beban bergerak yang warna hijaunya saya buang. Karena sudah bekerja pengganti di titik C dan di titik D. Nah, kalau sudah di titik C dan titik D, maka mau dipotong di bagian manapun itu sama. Ya. Jadi kalau ada yang memotong seperti yang sekarang ini, yang warna merah, oke aja. Tapi kalau ada yang memotongnya misalnya jadi yang warna hijau di bagian sini, misalnya segini, sama terlihatnya. Mau pakai potongan yang warna biru di sebelah sini, sama juga, lihat kiri lihat kanan. Kenapa? Bebannya sudah digantikan ke titik C dan titik D dan tidak dalam keadaan bergerak.
untuk melihatnya bebas. Mau lihat ke kiri boleh, mau lihat ke kanan juga boleh. Ya, kalau mau lihat ke kiri kita tutup yang kanan, mau lihat yang kanan kita tutup yang kiri. Ya, jadi bebas kalian mau lihat ke kiri atau ke kanan. Oke, ini saya lihat ke kiri ya, potongan itu saya tutup berarti yang bagian kanan. Kemudian saya misalkan gaya S5, S2 dan S12. Seperti biasa, S12 harus diuraikan. Begitu diuraikan, berarti saya buanglah yang warna merahnya tadi supaya nggak mengganggu. Nah, otomatis saya pakai keseimbangan vertikal dulu untuk mencari besaran S12-nya, yaitu S12 ke atas kali 4/5 tambah VA ke atas juga kurang 6 minus X per 3. 6 minus X per 3 itu yang ada di titik C. Nah, ini jangan lupa ya, mentang-mentang sudah digantikan ya, terus kalian lupa masukkan besaran ini. Ya, padahal kalau kita lihat ke arah kiri potongan yaitu begini. Ya, kita lihat ke arah kiri ya terlihatlah ini. Ya, ini terlihat. Jadi harus ada. Ya, kalau ini sudah dicari, masukkanlah besaran X-nya 3, keluar 0,4167, X-nya 6, keluar minus 0,4167. Nah, selanjutnya adalah mencari S5 dan S2. Nah, ini kita kembalikan dulu. Nah, untuk mencari S5 berarti keseimbangannya adalah keseimbangan di titik C atau di bagian bawah. Nah, keseimbangan di titik C berarti yang punya jarak hanya S5 dan VA saja. Yang beban pengganti yang tadi kita hitung ya, itu karena di titik C yang nggak punya jarak. Jadi yang nggak punya jarak di sini apa aja? S2 nggak punya jarak, S12 nggak punya jarak, beban ini nggak ada jaraknya juga. Jadi yang tertinggal apa? S5 kali jarak ke titik C dan VA kali jarak ke titik C. Nah, ini saya pakai S5 kali 4 positif tambah VA kali 3 positif ya. Dengan kata lain ini searah jauh positif. Ya nggak apa-apa. Berarti yang searah jauh semuanya masuk ke positif. Tapi kalau mau pakai perjanjian ya berarti di sini adalah min S5 kali 4 min VA kali 3 sama. Ya, kalian kalikan minus ya jadi positif. Oke ya, tinggal dimasukkan S3-nya berapa, Y-nya min 0,5, X-nya 6, dapat min 0,25. Berarti dapatlah besaran S5. Dengan cara yang sama kita cari. Ya, untuk S2 berarti keseimbangannya keseimbangan titik G di atas. Sehingga yang punya jarak adalah S2 punya jarak, VA punya jarak ke titik G. Jangan lupa beban pengganti punya jarak ke titik G juga. Ya, ada jaraknya berapa jarak ke titik G? Itu sejauh ini 30. Nah, ini sering lupa nih. Karena tadi mencari S5 sigma momen di titik C dia tidak punya jarak, jadi dikali 0. Nah, begitu sigma momen di titik G, nah ini lupa, tidak dimasukkan. Padahal dia punya jarak ke titik G-nya. Oke, ini kalau kita masukkan, berarti modelnya adalah S2 kali 4 kurang VA kali 6 plus 6 min X3 kali 3. Nah, komponennya ada 3 di sini ya, punya jarak. Yaitu S2, VA, dan beban yang tadi yaitu itu. Oke, ini kita masukkan X3-nya, X-nya sama dengan 3, keluar koordinatnya 0,25, sama dengan 6, keluar 0, ya selesai untuk di dalam daerah potongan.
Pak, begitu ditutup P-nya nggak terlihat. Iya, memang tidak terlihat. Ya, karena dia sudah lewat dari daerah potongannya. Sama, ini kita misalkan keluar dari daerah potongan pemisahan gayanya. Yang diagonal saya uraikan dulu. Jadi vertikal dan horizontal. Kemudian saya pakai keseimbangan potongan vertikal, berarti yang ada adalah S12 kali 4/5 tambah VA sama dengan 0. Karena dalam arah vertikal cuma ada gaya S12 kali 4/5 dan VA saja. Saya masukkan 6, keluarnya min 0,4167, saya masukkan 9, keluarnya 5. Ya, ini untuk batang diagonal S12. Kemudian mencari S5 ya sama seperti tadi, saya sigma momen di titik C. Ya, sigma momen di titik C sama dengan 0, berarti S5 kali 4 tambah PA kali 3 jarak ke titik C. Nah, ini tinggal kita masukkan lagi intervalnya X6 min 0,25, X-nya sama dengan 9, Y-nya atau ordinatnya adalah 0. Untuk mencari S2, jadi tadi S5, untuk mencari S2 berarti sigma momennya di atas di titik. Sehingga yang ada jarak adalah S2 dan PA. Maka S2 kali 4 kurang PA kali 6. Nah, ini kita masukkan X-nya sama dengan 6, Y-nya 0,5 dan X sama dengan 9, Y-nya. Berarti kita sudah dapat menggambar diagram garis pengaruh untuk batang 5, 12, dan 2, di mana X-nya bergerak mulai dari A sampai ke ujung B. Oke, kita lihat dulu gambarnya seperti apa. Oke, GPVA, GPVB biasa, ya gambarnya mirip yang di balok, ya. Nah, saya kalau ditanya selalu membuatkan ini dulu, tabel, ya. Jadi nanti membuat gambar garis pengaruh, bikinlah gambarnya dulu di atas, di satu kertas terpisah, ya. Jadi satu kertas terpisah. Jangan setiap dapat ordinatnya digambar, jangan. Ya, jadi harus jadi kesatuan. Ya, di mana gambar struktur yang bagian atas, kemudian saya selalu menggambarkan tabel di bawahnya. Ya, tabel yang ini nih. Kenapa? Supaya mudah. Ya, nanti pada posisi X0 3, 6, 9. Ya, tinggal saya gambarkan nanti. Ya, pada posisi X0 yaitu di sini 3, 6, 9. Ya, tinggal ditulis saja koordinat. Oke, kita ambil misalnya S2. S2 adalah ini. Posisi 0, 0. Posisi 3, 0,25. Posisi 6, 0,5. Posisi 9, 0. Jadi gampang gambarnya. Ya, dibikin dalam bentuk tabel seperti itu. Ya, ini untuk S2. Untuk S5 juga sama. Ya. S5 posisi 0, 0. Posisi 3 min 0,5. Kemudian posisi 6 min 0,25. Di 9, 0. Tandanya ya ini minus. Kalau ini tadi plus kan S2 nya. Ya, cukup diberi tanda minus di garis pengaruh.
Oke, kemudian batang S12 diagonal. Ya, kalau digambarkan seperti ini. Ya, posisi 0, 0, posisi 3 dia plus 0,4167, di posisi 6 dia negatif 0,167, pindah arah, balik lagi di 9 dia balik ke 0. Artinya apa? Artinya pada saat bebannya bergerak mulai dari ujung sini jalan sampai ke ujung sini P-nya, ya, P-nya berjalan dari X0 sampai X9, maka pada interval pertama dia akan positif. Di dalam daerah potongan dia dari positif, ya, sampai di ujung 6 berubah menjadi negatif misalnya. Kemudian sampai di ujung sini dia negatif terus. Artinya batang diagonal itu bisa berubah-ubah tandanya menjadi positif, bisa menjadi negatif juga. Jadi kalau di dalam desain nanti, maka batang diagonal itu harus bisa menahan tarik supaya tidak bergetar, dan harus bisa menahan tekan supaya tidak tertekuk. Ya, dia sifatnya ada dua, bisa tarik dan bisa tekan, tergantung bebannya sedang ada di mana. Coba perhatikan nanti batang-batang diagonal itu selalu seperti itu. Ya, dia berubah tanda, entah dari negatif ke positif atau dari positif jadi negatif. Oke, sekarang kita balik dulu. Oke, bagaimana garis pengaruh batang vertikal? Ya, karena rasuk M itu punya batang vertikal. Oke, bebannya bergerak di bawah. Batang vertikal yang kita mau cari adalah T8. T8 itu yang ini. Caranya adalah kita potong. Potongnya gimana? Potong begini jelas nggak mungkin, nggak kepotong batang T8-nya. Potong begini, ada 4 batang yang harus dipotong. Yaitu batang 4, batang 8, batang 12, dan batang 2. Nggak mungkin. Ya. Terus mana potongannya? Supaya dapat T8 potongannya. Begini nggak bisa juga. Batang 5 kepotong, batang 8 kepotong, batang 11 kepotong, batang 1 kepotong. Ada 4. Satu-satunya cara adalah kita memotong batang T8 tapi hanya 3 yang terpotong. Gimana motongnya? Ya, P-nya ada bergerak di bawah. Ya, P-nya di bawah, intervalnya dari A sampai C dulu yang pertama. Potongnya begini. 3 batang kan kepotongnya, batang 4, batang 8, dan batang 5. Tapi mencarinya bukan dengan metode liter, tapi mencarinya dengan metode keseimbangan join di titik F. Kalau saya ambil segini yang saya potong ini, saya keluarkan dia, dan batangnya begini. Ini titik F, ini S4, S5, ini T8. Dan saya potong ini. Plus saya ambil yang warna biru, saya angkat. Kan pilihannya kalau tidak melihat dalam kondisi seperti ini, saya ambil. Satu lagi kondisinya adalah yang ya dong, kalau dipotong begitu kan diambil secuil di atas, sisanya di bawah. Saya tanya, lebih enak lihat yang atas apa lihat yang sebagian bawah? Atas. Yang bawah
Ini kelihatan, ini kelihatan, P-nya jalan-jalan kelihatan. Nah, kalau lihat kayak ke atas, tidak ada P-nya sama sekali. Artinya kalau saya pakai keseimbangan vertikal untuk yang atas titik V keseimbangan vertikal, ya ini tumpang tindih, saya hapus dulu ya tulisannya biar kelihatan. Keseimbangan vertikal di titik F, ya, yang diambil yang dalam kurung yang warna biru ini, tidak ada gaya luar. Ya tidak ada gaya yang begini ke bawah, nggak ada gaya ke samping, apa nggak ada. Otomatis T8-nya adalah besarnya 0. Keseimbangan vertikal T8 ya nggak ada gaya. Ya, kalau saya misalkan arah T8 begini ke bawah, berarti min T8 nggak ada gaya di titik F. Ya, sama dengan 0. Berarti T8-nya adalah 0. Untuk interval dari A sampai C. Kan saya potong itu, saya ambil yang atasnya aja. Nggak ada gaya apa-apa di sini. Oke. Interval berikutnya di sini, yaitu dari C sampai D. Ambil lagi di atasnya, juga tidak ada apa-apa. Sehingga interval 3 sampai 6 sigma vertikal di titik F T8-nya 0 lagi. Pindah lagi ke sini. P-nya bergerak dari D sampai B. Saya ambil lagi bagian atas seperti itu. 0 juga. Jadi garis pengaruh T8 beban bergerak di bawah itu 0. Sepanjang bentang. Oke ya, lihat T8 ya, seperti itu ya. Sekarang satu lagi adalah mencari T9. T9 itu adalah seperti itu. Awalnya P-nya bergerak di sini. Kasus yang sama, supaya terpotong 3 potongan, 3 batang, saya akan potong dia begini. Lihatnya ke dalam daerah yang diarsir. Otomatis saya harus misalkan di sini gaya yang keluar adalah seperti ini. Nah, karena saya melihatnya di dalam daerah yang diarsir, interval dari A sampai C, maka keseimbangan di titik D, ya di situ titik D itu 0. Kan tidak ada gaya di dalam sini. Begitu saya sigma vertikal. Ya, T9 ya nggak ada gaya, 0. Jangan ambilnya yang ini. Kalau ambil yang ini, sama nggak hasilnya? Sama. Samanya gimana? Ya kalau saya ambil yang seperti itu, berarti ini saya harus balik tandanya ya, keluar dari daerahnya. Berarti apa? PA tambah PB kurang P keseimbangannya. Ya masih kurang. Tambah satu lagi. Gayanya ke bawah, yaitu min T9 sama dengan 0. VA sama VB ini kalau dijumlahkan 1 dikurangi P-nya 1 min T9. Yang T9-nya keluar lagi sama dengan 0, sama saja. Tapi saya melihatnya kelihatan ini, kelihatan ini, kelihatan ini. Kalau saya ambil asiran yang banyak. Oke. Ini intervalnya dari A sampai C. Sekarang yang berikutnya intervalnya dari 3 sampai 6. Nah, di sini. Ini sama seperti yang sebelumnya. Kalau saya ambil daerah arsiran yang birunya seperti ini, P-nya terlihat. Tapi kalau saya ambil arsirannya saya perkecil segini saja, P-nya nggak terlihat. Terus yang benar gimana? Yang benar, kita tidak boleh memakai P seperti ini. Kita harus ganti
P-nya yaitu menjadi P ekuivalen di titik C dan titik D. Kita harus cari yang seperti ini. Sehingga saat sudah digantikan seperti ini, ya sudah digantikan seperti ini, berarti sudah ada bebannya di titik C dan titik D. Kalian mau potong sekecil ini, gedean dikit, lebih gede dari ini, mepet seperti ini, ya tetap keseimbangan di titik D-nya terlihat bebannya. Beban yang ini yang warna merah tetap terlihat. Sehingga kalau kita keseimbangan vertikal di titik D, ya, saya misalkan T9-nya keluar dari bidang yang warna biru, maka T9 dikurang X-3/3 sama dengan, ya, keseimbangan vertikal di titik D. Sehingga akan keluar T9-nya adalah X-3/3. Kalau kita masukkan X-nya 3, keluarnya 0, X-nya 6, keluarnya 1. Ya, ini sedang bergeraknya dari mana? Dari C sampai ke D. Kemudian yang berikutnya adalah bergeraknya dari D sampai B. Ini juga sama. Kalau saya gambarkan begini, bilangnya gaya yang hijaunya tidak terlihat. Tapi kalau saya gambarkan gaya yang hijaunya jatuhnya di sini, jadi terlihat katanya. Terus yang benar yang mana? Yang benar adalah harus dicari ekuivalennya. Yaitu berapa besaran yang jatuh di titik D dan yang jatuh di titik B. Ingat, ini berbeda besarannya dengan yang tadi. Berbedanya kenapa? Karena di sini adanya di sini X minus 6, yang ini adalah 9 minus X. Kalau yang tadi jarak yang di sini adalah X minus 3, yang di sini adalah 6 minus X. Jaraknya berbeda. Ini adanya di interval sini, sedangkan yang satu lagi intervalnya adalah di ujung sini. Ya, makanya berbeda. Ya, jangan disamakan semuanya gaya penggantinya, harus dicari ulang. Oke, sehingga sudah tergantikan seperti ini. Nah, kalau sudah tergantikan seperti ini, kan kita misalkan T9-nya keluar bidang potongan, bidang hasilannya begitu, berarti T9 kurang 9 min X per. Kita masukkan 6, keluar I-nya 1, kita masukkan 9, keluarnya 6. Sehingga kalau digambarkan garis pengaruh T9, maka dia akan keluar seperti ini. T8-nya 0, T9-nya begini. Saat di sini dia 0, begitu sampai di sini 1, begitu balik ke sini dia 0. Inilah garis pengaruh T9. Kalau T8 tidak ada. Tadi kan kita cari bahwa T8 itu sepanjang bebannya bergerak itu 0 semua. Tapi untuk T9 ada. Logikanya gimana sih? Logikanya begini. Saat P-nya bergerak sampai di titik C, ya sampai di sini, ya sampai sini, T9 itu masih 0. Tapi begitu dia masuk ke daerah sini dan sampai di sini, ya, di mana P-nya 1 di sini, maka nilai T9-nya adalah 1. Karena begitu sampai di titik sini, keseimbangan vertikal yaitu cuma ada T9 dan beban P1. Makanya gambarnya kalau kalian lihat di sini, keluarnya adalah 1.
inilah gambar grafik batang garis pengaruh rasuk N. Untuk batang horizontal, ya, batang atas dan batang bawah serta batang diagonal itu mirip-mirip dengan rasuk V. Yang membuat beda dia ada batang vertikalnya. Nah ini kan bebannya bergerak di bawah. Untuk latihan, coba kalian bikin yang beban bergeraknya di atas, di sini. Untuk batang diagonal dan horizontal mirip, tapi untuk batang vertikal kejadiannya terbalik. T8-nya ada, T9-nya yang kebalikan dari beban bergerak di bawah. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, bahannya habis. Tinggal kalian latihan. Ya hari ini ya latihanlah kalau bebannya bergerak di atas. Coba. Tadi kan sudah ada tuh banyak penjelasannya. Nanti hari Senin kita latihan dari soal UAS yang sudah ada. Ada rasuka sebenarnya satu lagi, tapi saya nggak masukkan. Tapi silakan nanti dilihat di mana.